wis bae jangan sholat, ngapain sholat? Begitu. Wis bae jangan ngaji, ngapain ngaji? Ada 4 perkara yang membuat kita selalu ikut sama hawa nafsu. Kalau akal pasti tahu mana yang hak, mana yang batil. Akal tidak dianggap baik. Akal tidak dianggap berguna bi ghairi wara'in, kalau tidak warok. Ya, kalau tidak warok. Warok itu apa? Ijtinabil mahdurat, menjauhi perkara-perkara yang dilarang. Amir bin Qais mengatakan, "Idza aqalaka aqluka amma la yanbaghi fa anta aqil." Apabila akalmu itu membuatmu menjadi mikir terhadap sesuatu yang tidak layak, maka engkau layak untuk disebut sebagai orang yang berfikir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, akal itu adalah cahaya yang ada dalam hati. Akal itu cahaya yang ada dalam hati. Apakah akal itu dalam hati? Yang mana dengan akal itu yufarriqu bainal haqqi wal batil. Akal itu akan bisa memisahkan antara mana yang benar dan mana yang salah. Kalau akal pasti tahu mana yang hak, mana yang batil. Kan kalau hawa nafsu rata-rata lebih mengikuti perkara yang batil. Ada 4 perkara yang membuat kita selalu ikut sama hawa nafsu. Yang pertama adalah dunia, yang kedua adalah syaitan, yang ketiga adalah diri sendiri, dan yang keempat adalah teman. Andaikan 4-4-nya nggak ada, maka niscaya kita menjadi orang yang ahli ibadah, konsen, khusyuk, fokus sama akhirat. Nah, pengganggu, 4 perkara ini pengganggu. Dunia itu pengganggu. Angan-angan, cita-cita, itu pengganggu. Kadang-kadang cita-citanya pengen menjadi seorang dokter, mati duluan. Itu tuh banyak begitu tuh. Karena antara kematian dengan cita-cita itu balapan. Yang mati muda banyak. Umur SMP mati, SMA mati. Jadi kalau dianggap cita-cita kita kalah dengan umur kita, sebenarnya cita-cita yang paling layak adalah cita-cita akhir. Hanya saja karena kita nggak pernah tahu begitu indahnya surga, sehingga yang kita inginkan adalah duniawi profesi yang melelahkan. Cita-cita jadi pegawai kantoran. Andaikan umurnya panjang, 1. Andaikan badannya sehat, 2. Andaikan dimudahkan oleh Allah sampai ke jalan itu, 3. Andaikan sampai pada tujuan, 4. Harus melalui 4 perkara. Andaikan umurnya panjang, andaikan diberikan kesehatan, andaikan dimudahkan jalannya ke tempat itu, andaikan sampai ke tempat itu, baru kita lah nyampe misal menjadi pegawai kantor. Hari pertama kerja senang bukan? Senangnya bukan main, senang. Tapi apakah ketika sudah duduk di kursi dan punya meja, lalu dia berhadapan dengan komputer, lalu dia sudah berada di puncak kepuasan? Tidak. Dia masih punya keinginan-keinginan yang lain, naik pangkat, naik derajat, gitu. Dan bukan hanya itu, dia akan menemui masalah-masalah banyak lagi. Masalah-masalah banyak lagi. Sekarang kalau mencari ilmu tujuannya menjadi ustadz kondang juga. Mondoknya lama, tapi tujuannya salah. Menjadi seorang ustadz kondang. Dia terkenal. Ya, kalau umurnya masih panjang, 1, melalui 4 perkara tadi. Yang kedua, Allah masih berikan kesehatan. Yang ketiga, Allah permudah untuk menuju jalan ke situ. Dan yang keempat, sampailah kita ke jalan itu. Akhirnya kita jadi seorang ustadz kondang. Lalu apakah setelah itu kita sudah berada di puncak? Tidak. Masalah-masalah akan terjadi nanti. Menghadapi jamaah yang rewel, menghadapi santri, menghadapi wali santri, menghadapi ini, menghadapi itu, menghadapi ini.
menghadapi kritikan, Nah, jadi cita-cita dunia itu cita-cita yang semu, yang tidak muncak, tidak ghayah. Kalau sudah jadi dokter, kita nanti dikritik lah, kita nanti ditegur lah, kita nanti didemo lah, kita nanti padahal dokter adalah setelah kita jadi polisi, cita-cita kita dari kecil polisi, setelah jadi polisi, banyak problem lagi nanti, masalah-masalah yang terjadi. Maka cita-cita dunia adalah cita-cita yang semu, berbeda kalau akhirat. Maka pengganggu kita yang pertama justru yang namanya dunia. Nah, pengganggu kita yang kedua adalah setan. Setan ini yang nunggangin kita terus. Masuk ke telinga, lalu masuk ke hati, lalu masuk ke pikiran. Masuk ke telinga, masuk ke hati, masuk ke pikiran. Wis bae jangan sholat, ngapain sholat? Begitu. Wis bae jangan ngaji, ngapain ngaji? Nah, yang membuat kita mempertimbangkan sesuatu juga itu setan. Baiknya gimana ya? Apakah sholatnya sholat sempurna atau sholatnya sholat jamaah? Udah jamaah aja. Gitu. Toh dalam fikih juga boleh. Toh dalam keadaan hujan gitu. Boleh tidak boleh dalam keadaan hujan, tidak ada hujan. Tapi kalau bukan di masjid dia kesetanan. Tapi tetap sah. Jangan terus-terusan kebisikan setan. Ini ada buah ini nyangkol di rumah saya. Tapi pohonnya pohon tetangga. Ini gimana ya? Diambil aja lah, dimakan aja lah, halal ini. Kalau nggak kesetanan yang nggak begitu, tidak mencari yang halal, mencari yang berkah. Nah, setan itu menjadi pemicu kita. Ketiga, diri sendiri, hawa nafsu. Kadang-kadang setannya dibelenggu di bulan Ramadan, tapi hawa nafsunya itu selalu ingin bermaksiat. Nah, yang keempat adalah teman. Lagi bener-benernya, lagi bagus-bagusnya, lagi semangat-semangatnya mencari ilmu, sholat berjamaah, dipengaruhi sama teman. Akhirnya kita yang mudah terpengaruh ya gampang terperdaya. Iya aja deh, nggak usah deh. Iya aja deh, nggak usah. Nah, itu yang membuat kita akhirnya jadi seperti orang yang tidak mikir. Idza aqalaka aqluka amma la yanbaghi fa anta aqil. Kalau akalmu itu membuat engkau mikir, kalau pikiranmu membuat engkau mikir dari hal-hal yang tidak layak untuk dipikir, berarti engkau adalah orang pemikir. Nah, itu artinya. Idza aqalaka aqluka amma la yanbaghi fa anta aqil. Apabila pikiranmu engkau gunakan untuk berpikir terhadap sesuatu yang tidak layak untuk difikirkan, berarti engkau adalah orang yang pandai berpikir. Tapi kalau pikiran kita ke bawah setan, ke bawah teman, cerdas tapi ke bawah-bawah, ya berarti sebenarnya kita bukan akil tapi jahil. Ranking 1 matematikanya. Ya. Tapi ke bawah-bawah teman, ya sebenarnya anta jahil. Dan salah satu bentuk seseorang dianggap berpikir adalah punya pendirian. Bolos yuk, enggak mau bolos. Kamu aja yang bolos, kamu aja yang loncat pagar. Saya pengen sekolah. Gitu. Ini berarti orang hebat. Tidak terpengaruh dengan kebencian yang ditebarkan oleh seseorang, tidak terpengaruh dengan hasudan yang ditebarkan oleh seseorang, ya makan biasa, dia ngomongin orang kita pergi. Tapi kalau kita nimbrung, ikut melongo, lalu mengiyakan iya. Sebenarnya kita itu jahil. Nah, akal itu adalah cahaya yang ada dalam hati, yang bisa membedakan antara mana yang hak dan mana yang batil. Kalau akal kita tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, kok kita sampai mengklaim bahwa buka jilbab itu lebih baik daripada pakai jilbab, berarti kita mengutamakan kebatilan daripada yang hak, itu artinya kita nggak pakai akal.